Halo, selamat malam kawan kumis. Gak kerasa kita udah jalan 2 episode. Dan ini episode yang ketiga. Sedikit mengumumkan bahwa saya Andri Muhammad sekarang bergabung dengan Kumis Podcast. Mudah-mudahan kita bisa bareng terus bersama kawan kumis dengan cerita-cerita mistis terupdate. Dan langsung aja buat cerita berikutnya, masih di pengalaman saya sendiri yang terjadi pada 2018 silam di hari Kamis malam Jumat yang berada di daerah Cijapati. Daripada penasaran, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke cerita berikut. Jadi awal mula cerita pada waktu itu kalau nggak salah sekitar tanggal 21 kalau nggak salah. Pas di malam Jumat, saya dan keluarga berencana untuk berangkat ke Garut dikarenakan ada acara yang mengharuskan keluarga ke sana. Tapi di saat itu keluarga saya yang berangkat duluan dan menyuruh saya untuk berangkat menyusul. Dikarenakan waktu itu saya ada acara dulu di Bandung yang gak bisa dikesampingkan. Ya singkat cerita, setelah keluarga sudah berangkat dan sampai di Garut, saya berniat menyusul agak malaman dikarenakan acara tersebut memang selesai sekitar agak sore gitu kan. Jadi saya harus bersiap-siap dulu dan berangkat sekitar pukul 9 malaman. Lanjut cerita, setelah 45 menit saya perjalanan. Waktu itu saya mengendarai sepeda motor karena mikirnya bakalan cepat dan menghindari macet juga sih. Singkat cerita, di perjalanan saya sampai di daerah Cijapati dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dulu dan untuk memakai jas hujan. Dan mengapa saya mengambil jalur Cijapati? Karena untuk mempersingkat waktu juga, dan memang jalur itu bisa dibilang jalan pintas ke Garut, Bandung Garut. Dan biasanya banyak orang yang melewati jalur tersebut. Tapi entah kenapa kebetulan pada hari itu memang kondisi Cijapati itu lagi sepi. Mungkin emang udah malam juga. Pada saat itu sih udah sekitar pukul 10 malaman lah ya. Dan pada saat itu saya mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalanan tersebut. Di jalur tersebut saya hanya ada kendaraan, yaitu saya sendiri. Saya tidak melihat kendaraan lain. Dan memang pada saat itu saya agak sedikit risau, khawatir, karena kan untuk jalur sepi itu kan
takutnya saya ada begal atau apapun itulah, tapi saya tidak berpikiran ke hal yang di luar nalar juga sih, karena saya ya hanya ditakutkan untuk ya takutnya ada begal gitu lah. Jadi saya itu pada perjalanan itu ya agak mengendarai sepeda motor itu agak mengebut juga sih. Singkat cerita, saya melihat 2 titik merah dan saya berpikir itu adalah ya kendaraan bermobil. Akhirnya saya memutuskan untuk mendekati kendaraan tersebut agar ya ada teman lah gitu kan, ada teman perjalanan lah gitu. Nah, singkat cerita, kendaraan itu memang terlihat sangat jelas. Begitu saya mendekati, tidak ada keraguan, saya mendekati karena kan saya juga dan hati saya juga emang agak tenang. Kenapa? Karena saya berpikir kalau misalkan amit-amitnya ya ada begal gitu kan mencuri sepeda motor saya, jadi kan ada yang menolong juga. Nah, dengan cerita saya mengikuti mobil tersebut, dan anehnya pada saat di jalur, entah saya juga tidak tahu itu jalurnya jalur apa namanya, tapi yang saya tahu ya itu nggak tahu daerahnya gitu, tapi taunya ya jalur Cijapati lah. Nah, pada saat itu pinggir sebelah kanan ya bisa dibilang jurang lah ya, yang sebelah kiri perkebunan gitu sih. Nah, hal yang mungkin agak saya berpikir janggal itu adalah kendaraan yang saya ikuti itu berhenti mendadak di area tersebut. Nah, lantas saya tidak ya berpikir janggal sih, cuman ya udahlah gitu kan, saya lewati aja gitu mobilnya tersebut. Namun pada saat itu mungkin saya kan juga lihat dari kaca spion tuh kan, udah agak jauh juga kan dengan mobil tersebut. Di situ saya sendirian lagi tuh, jadi di perjalanan itu tuh saya sendiri gitu kan. Setelah ya mungkin ada kali ya 10 menit sampai 15 menitan gitu kan, saya melihat juga tuh di depan saya ada lampu merah titik 2 gitu kan, ya seperti kendaraan bermobil juga gitu. Lantas saya dekati dan saya sedikit agak tenang juga pada saat itu, karena ya sama seperti hal yang sudah saya katakan tadi kan, jadi agak ada teman gitu kan. Nah, saya ikutin terus dan saya tidak melihat gitu kan, tidak melihat ciri-ciri mobil tidak melihat ciri-ciri mobil tersebut gitu kan. Emang ya udah lihat ada teman aja gitu, jadi agak tenang juga. Nah, singkat cerita, karena saya ingin cepat sampai juga sih ya, jadi saya udahlah lanjut lagi aja di
melewati mobil tersebut. Dan untuk yang ketiga kalinya, sekitar ya selang waktu 15 menit lagi gitu kan, anehnya lagi saya melihat lampu lagi dan saya dekatin. Di situ saya baru ngeh tuh, kok ini kayaknya mobil yang sama nih, kayaknya sama kayak yang sebelumnya saya dahuluin gitu kan. Singkat cerita, akhirnya saya susul si mobil tersebut. Dan pas saya nyusul dan berdampingan dengan mobil tersebut, saya penasaran lah. Saya coba nengok ke mobil tersebut. Ketika saya melihat di dalam mobil tersebut terdapat sekeluarga, dan yang bikin saya tegang, kaget itu pas saya lihat kok supir si mobil itu mukanya datar dan kelihatan pucat gitu. Lebih kagetnya lagi, di samping supir dari mobil tersebut ada anak kecil yang nengok ke arah saya dan saling pas-pasan lihat-lihatan gitu kan. Si anak tersebut senyum dan emang sama, mukanya datar, pucat gitu. Singkat cerita, saya mencoba ngebut, saya ngebut-ngebutnya gitu kan. Mungkin karena shock pas lihat isi dari mobil tersebut. Dan akhirnya 1 kilo setelah menyusul, jalanan kan agak licin karena hujan juga kan. Saya itu terjatuh ke pinggiran semak-semak yang ada di situ. Saya jatuh dan ya alhamdulillahnya kan ya saya tidak apa-apa sih, cuman ya lecet-lecet dikit doang. Cuman karena saya shock gitu kan, akhirnya saya kembali berdirikan lagi sepeda motor tersebut. Dan ketika saya sedang menaikkan sepeda motor saya lagi, samar-samar saya mendengar suara bisikan gitu di telinga. Ya agak jelas juga sih, dan bisikan itu orang yang meminta tolong. Ya kayak tolong gitulah. Karena saya merinding kan ya, saya kaget. Saya coba nyalain itu motor, dan mungkin karena terburu-buru juga gitu kan, panik, motor saya itu susah untuk dinyalain gitu kan. Dan akhirnya karena ya mungkin saya diam dulu sejenak, saya untuk menenangkan diri pada saat itu. Namun bisikan itu nggak berhenti, malahan makin kencang juga. Bisikan itu ya makin terngiang-ngiang gitu kan di telinga saya, samping telinga saya gitu. Tolong kayak gitu. Ya
Sebisa mungkin saya menenangkan diri saya dan saya mencoba untuk menyalakan kembali motor saya. Dan singkat cerita, saya melanjutkan perjalanan. Setelah saya tenangkan diri dulu sambil berdoa karena emang panik juga. Akhirnya gak lama dari situ saya melihat ada lampu terang gitu. Dan saya lanjutkan perjalanan ke arah lampu itu. Saya lihat ternyata itu kayak rumah warga sekitar. Dan setelah itu saya memutuskan untuk berhenti. Saya coba deketin ke rumah itu dengan harap ada yang bisa menolong saya. Lanjut cerita, dan akhirnya ada seorang bapak yang keluar dari rumah tersebut. Akhirnya ditolonglah sama si bapak-bapak tersebut. Terus saya disuruh untuk duduk, dikasih minum sambil ngobrol. Si bapak itu nanya kenapa kok saya panik itu, dan muka saya emang agak pucat juga. Saya coba jelaskan kejadian yang tadi saya alami, dan saya lihat keadaan rumah tersebut emang kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Dari pakaian si bapaknya juga emang terlihat pakaian petani-petani dulu gitu. Tapi karena saya merasa sudah ditolong, saya di situ udah tenang dan gak mikirin lagi hal yang aneh. Akhirnya setelah sekitaran setengah jam, setelah ngobrol sama si bapak itu, saya memutuskan untuk berangkat melanjutkan perjalanan sambil pamitan dengan si bapak itu. Dan si bapaknya di situ cuma bilang hati-hati di jalannya, dan ya sedikit membekali entah apa di dalam tas kecil yang dibaluti oleh kain. Si bapak itu bilang ini untuk jaga-jaga. Singkat cerita, mengakhiri perjalanan saya sampailah di Garut, dan memang perjalanan semalam tidak ada kejadian aneh lagi. Setelah saya sekitar 1 hari di Garut, saya pulang ke Bandung dan melewati jalur Cijapati itu lagi. Karena emang saya berniat untuk berkunjung lagi ke rumah yang waktu itu menolong saya. Setelah saya sampai di tempat yang waktu itu menolong saya lihat ke sekitar, kok gak ada sama sekali bangunan rumah. Dan memang saya masih ingat dengan bentuk bangunan tersebut, dan saya ingat lagi memang hanya ada satu-satunya rumah gitu di situ. Dan saya memang penasaran kan, kebetulan ada petani lah gitu. Saya coba hampiri dan saya coba tanya keberadaan rumah tersebut. Dan anehnya, kata si bapak petani itu, emang gak ada rumah di sekitar sini tuh. Ada sih pemukiman, tapi emang agak dekat juga ke Garut. Dan itu pun pemukiman itu tuh emang saya tahu juga, dan saya ceritakan 2 hari sebelum kejadian yang saya alami bertemu dengan mobil waktu itu. Si bapak petaninya terlihat agak kaget sih, karena si bapak itu bilang memang 5 hari sebelumnya ada kecelakaan mobil yang menelan korban jiwa satu keluarga di jalur Cijapati tersebut, dan mobilnya masuk jurang. Saya di situ merasa sangat syok karena
Mengingat kejadian sebelumnya begitu jelas yang saya lihat, keluarga yang dimaksud bapak itu dan yang waktu itu menolong saya dan ngasih sesuatu yang dibalut kain itu, saya tunjukkan ke bapak petani tersebut. Dan si bapaknya menyarankan untuk mengubur barang itu di sekitar jalur itulah. Entah apa alasannya, saya juga tidak tahu. Apalagi saya baru merasakan hal yang terjanggal ini. Pada akhirnya saya mencoba tenang kembali sambil mengingat kejadian itu dan gak lupa mendoakan korban yang berada di mobil itu supaya mereka merasa tenang di sisinya. Dan sampai saat ini kejadian itu memang masih teringat dan belum terpecahkan. Dan itu yang bisa saya ceritakan pengalaman saya pada 2018 silam. Kejadian janggal yang begitu teringat. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kisah ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan pesan dari saya, jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada. Apalagi perjalanan, di setiap mau berangkat kemanapun, dimanapun gitu. Karena kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi. Jadi tetaplah ingat pada Tuhan. Semoga kalian bisa terhibur dengan pengalaman saya dan bisa menjadi contoh agar kalian tetap waspada. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.